Informasi terkini. Beberapa tahun terakhir, masyarakat Kepulauan Nias begitu semangat membicarakan tentang Provinsi Kepulauan Nias. Mereka begitu mengharapkan supaya pemerintah pusat dapat terakses langsung ke daerahnya. Apakah kemudian harapan masyarakat Kepulauan Nias bahwa daerahnya akan menjadi provinsi dapat terwujud dalam waktu dekat? Oleh beberapa orang dan sekelompok masyarakat Nias menyampaikan kekhawatirannya. Begitu pemerintah menyampaikan bahwa anggaran pemerintah pusat begitu tersedot banyak akibat COVID-19. Banyak yang kemudian tipis harapan mengelus dada dan mengatakan berarti Kepulauan Nias belum dapat menjadi provinsi dalam waktu dekat. Apalagi program pemerintah pusat memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan semakin banyak tersedot anggaran dan membuat beberapa orang atau sekelompok masyarakat Kepulauan Nias begitu semakin tipis lagi harapannya. Jika demikian, dalam waktu dekat, kelihatannya Provinsi Kepulauan Nias belum dapat diwujudkan. Beberapa kaum intelektual Nias dalam beberapa dialog forum Zoom online. Mereka begitu bersemangat apapun yang terjadi, Provinsi Kepulauan Nias harus diwujudkan. Ini adalah pekerjaan bersama. Tetapi dalam dialog beberapa hari yang lalu, di sana disampaikan bahwa salah satu kelemahan masyarakat Kepulauan Nias adalah belum bersatu di dalam kata Ononiha itu sendiri. Ada beberapa oknum atau kelompok atau sebagian masyarakat Nias bahkan mengiyakan memang kita belum bersatu. Tokoh politik kita yang kita harapkan dapat bergandeng tangan, tetapi kelihatannya mereka belum melakukan itu. Entah apa yang ada di dalam pikiran mereka. Belum lagi bahwa ormas kita, baik itu di tingkat lokal, regional, dan nasional begitu banyak. Dengan demikian, ormas manakah yang kemudian kita dukung? Dan sebagian orang berpikir bahwa ini salah satu indikasi bahwa memang kita belum tercover di dalam kebersamaan, di dalam kesatuan, persatuan di kata Ononiha itu sendiri. Beberapa anak muda atau yang menamakan dirinya pemuda dan pemudi Nias mendirikan ormas ini dan itu. Ormas atau paguyuban terkait intelektual, kesarjanaan, S2, doktor dan sebagainya. Begitu kuat dan semangat. Tetapi semuanya itu mau dibawa kemana? Apa fungsinya? Apa manfaatnya bagi pertumbuhan, perkembangan Kepulauan Nias ke depan? Dan diharapkan oleh kelompok lain berkata, harusnya ormas-ormas seperti itu atau paguyuban seperti itu menjadi instrumen terjadinya persatuan dan kesatuan, kekokohan di antara Ononiha itu sendiri. Dengan demikian, dalam waktu dekat, Provinsi Kepulauan Nias itu dapat terwujud. Tetapi orang lain berkata, oh tidak, itu juga ada manfaatnya. Suatu saat dapat menjadi instrumen politik tertentu. Tetapi apapun mau dikata, Kepulauan Nias itu adalah kebanggaan Ononiha itu sendiri. Masyarakat Nias, oknum-oknum tertentu, atau bahkan sebagian, atau bahkan semua, sungguh cerdas dan bersemangat, punya keberanian tertentu dalam konteks positif, kreatif, dan produktif untuk meraih masa depan yang lebih baik. Itulah masyarakat Nias yang begitu semangat dan punya visi atau visioner. Dalam konteks lain, destinasi wisata di Kepulauan Nias yang diharapkan dapat menjadi destinasi wisata nasional, kelihatannya saat-saat ini, bahkan mungkin beberapa tahun ke depan, hal itu belum dapat terjawab. Tetapi dibangunnya Danau Toba oleh kreativitas dan semangat Luhut Panjaitan, Menteri yang berasal dari Tanah Batak atau Sumatera Utara, telah menunjukkan kegigihannya bagaimana ia dapat mewujudkan Danau Toba dan kampungnya dibangun. Kita berharap harusnya seperti itu dapat tercipta di antara Ononiha. Dan ternyata memang ada dan ke depan. Tetapi mungkin sekarang tidak dalam waktu dekat. Sangat disayangkan sekali. Oleh karena itu harusnya destinasi wisata yang sedang didengung-dengungkan. Apalagi ada informasi tentang Nias Pulau Impian. Harusnya itu dibangun secara bersama-sama dan ada proses yang harus dilalui. Tetapi kelihatannya itu hanya dikerjakan oleh satu ormas saja dan oknum-oknum atau orang-orang tertentu yang ada di dalam. Lalu harus bagaimana? Mestinya oleh kelompok lain berkata bahwa ayo bergandeng tangan satu dengan yang lain. Dan kemudian Nias Pulau Impian dapat diwujudkan secara bersama. Bukan karena kekuatan kelompok tertentu dalam konteks politik ataupun dalam konteks lain. Apapun ceritanya, masyarakat Kepulauan Nias terus berdoa karena ingin daerahnya menjadi provinsi suatu saat. Dan itulah harapan seluruh masyarakat Kepulauan Nias. Terkait beberapa perbedaan dan kejanggalan-kejanggalan yang mungkin terjadi secara personal, itu adalah hal biasa dalam
perjalanan hidup. Sebagaimana yang sebelah sering mengatakan, ini adalah kompetisi. Tunjukkanlah kemampuan dan kecerdasan, kepintaran Anda jikalau memang Anda bisa. Kelihatannya hal ini dapat dikerjakan. Memang itu bagus, akan tetapi akan membuat terjadinya persaingan tidak sehat dalam konteks tertentu. Bila kita senantiasa mengatakan, ini kompetisi bong. Kalau memang Anda bisa ya kerjakan juga. Harusnya bagaimana? Marilah kita bergandeng tangan dan sesepuh tokoh politik nasional Indonesia, tokoh-tokoh yang kita anggap terdepan harusnya duduk bersama di satu meja dan minum kopi bersama, menuntaskan, memikirkan, dan mewujudkan apa yang akan dikerjakan sekarang dan ke depan terkait Kepulauan Nias. Salam.